Chapter 88 Hutan Logam. Chapter 88 Pertempuran 4 Kerajaan 3 Hutan Logam. Melihat pasukan naga tanah yang dipimpin oleh Longrou, Raja Yuehu menjadi gelisah. Pasalnya pasukan serigala adalah pendukungnya. Dengan berdiri, Raja Yuehu melihat pasukan ular dari klan Si dan pasukan kelelawar pemangsa darah dari Sekte Bulan Merah. Namun, ia duduk kembali saat Guangru menepuk bahunya. Tenang saja. Setelah langit gelap, kita akan melancarkan serangan balasan, kata Guangru yang seolah-olah dirinya mampu mengendalikan situasi saat ini. Raja Yuehu hanya menghela nafas dan kembali melihat medan pertempuran. Tapi kegelisahannya tidak mereda, malah makin kuat. Entah kenapa kali ini dia merasakan firasat buruk, padahal dia didukung banyak kekuatan. Kamu tidak usah khawatir, ujar Raja Huang sembari melihat pasukan burung Bi dari klan Bi. Jenderal senior, giliranmu membantu Jenderal Barat yang kewalahan. Pimpin 100.000 pasukan. Perintah Raja Huang yang masih percaya dengan kemenangan pihak mereka. Laksanakan, Yang Mulia. Dengan seringai kejam, Jenderal senior yang bernama Bi Tao segera terbang menghampiri pasukannya. Saatnya kita bergerak. Tunjukkan, jika kita bukan hanya burung yang cantik, kata Bi Tao kepada pasukannya. Burung Bi selalu hidup berdampingan dengan pasangan. Mereka terkenal dengan kesetiaannya. Sejak lahir burung Bi sudah memiliki pasangan sebagai pelengkap fisik mereka. Sebab itu, mereka tidak ada yang mencari pasangan lainnya. Segera tubuh mereka berubah menjadi lebih besar. Bentang sayap mencapai 4 meter. Kepala 2, 1 jantan dan 1 betina. Memiliki 8 ekor. Bulu-bulu mereka berwarna-warni. Burung Bi mampu menyemburkan elemen api dan air secara bersamaan. Melihat jika pasukan udara pihak musuh akan bergerak, Raja Long dan Raja Han terlihat mulai khawatir, sebab pasukan mereka hanya unggul di darat. Penatua Agung dan Wang Kaibo juga mulai gelisah dengan berdiri. Beberapa pemimpin juga sama. Mereka mulai was-was dengan pasukan burung Bi. Sedangkan di pihak mereka yang memiliki kekuatan tingkat kaisar, tidak lebih dari 1000 kultivator. Hanya setingkat kaisar yang mampu terbang jika ingin melawan pasukan udara. Apa kita gunakan artefak pedang terbang dan dukungan dari kapal angkasa? Tanya Raja Han kepada Penatua Agung. Tidak, itu percuma saja. Lebih baik kita lakukan rencana kedua, jawab Penatua Agung dengan sedikit mengerutkan keningnya. Walau kita kehilangan wilayah perbatasan kematian, kita tidak sampai kehilangan banyak pasukan. Lanjut Penatua Agung setelah berpikir sebentar. Baiklah, setidaknya mereka tidak mampu lagi menggunakan pasukan udara saat di hutan logam, ujar Raja Han setelah mendapatkan persetujuan dari Raja Long. Pasukan, segera mundur menuju hutan logam. Perintah Raja Long kepada semua pasukan. Tanpa banyak bicara, semua orang dan pasukan segera bergerak dengan cepat menuju hutan logam. Termasuk Xiao Qiao bersama dengan murid wanita. Hutan logam berada di belakang perbatasan kematian. Merupakan hutan dengan pohon yang menjulang tinggi dan besar. Disebut hutan logam, karena pepohonan kuat seperti logam dan tidak mudah terbakar api. Selain itu, di hutan logam ada formasi arai alami yang mampu menghalangi siapapun yang terbang, sehingga mereka yang ingin melintasi hutan logam harus menggunakan jalur darat. Selama ribuan tahun, Kerajaan Han dan Kerajaan Long selalu bekerja sama untuk memperkuat perbatasan mereka.
agar pihak kerajaan Huang dan kerajaan Rubah Bulan tidak mampu menguasai wilayah mereka. Pengecut, dengus jenderal senior saat musuh mereka kabur menuju hutan logam. Mereka tidak tahu jika hutan logam ada formasi arai anti terbang yang dibentuk oleh alam. Sera, berhenti. Cegah pemimpin sekte Tangan Dewa. Sebelum jenderal senior memerintahkan pasukannya untuk mengejar musuhnya. Ada apa? Tanya Raja Huang yang terlihat tidak senang. Hutan itu tercipta formasi alami anti terbang. Jawab Hei Wuya dengan santai. Sebagian pendiri organisasi pembunuh gagak hitam, Hei Wuya mengenal betul geografis alam benua Jiangsan. Apalagi setiap anggotanya selalu memberikan detail setiap kendala di lapangan saat menjalankan misi. Apa tidak ada jalan lainnya? Tanya Guangru yang terlihat tidak senang dengan kendala seperti ini. Tidak ada. Tapi kita bisa melewati Laut Utara untuk memotong jalur. Jawab Hei Wuya sambil mengeluarkan peta yang terbuat dari kulit binatang. Meski jalur utara sangat jauh, kita bisa langsung menyerah ibu kota kerajaan Han. Lanjut Hei Wuya sambil menunjuk titik tujuan di peta itu. Tidak, itu terlalu jauh. Dan cuaca di Laut Utara juga sering terjadi badai petir disertai angin. Itu sangat-sangat berbahaya bagi pasukan kita. Tolak Raja Huang yang tidak ingin melintasi Laut Utara. Raja Huang, Raja Yuehu, Guangru dan Hei Wuya saling berdebat. Sedangkan Penatua Agung Xisiang dan pemimpin Akademi Pedang Surga selalu diam. Sudah hentikan, ucap Xisiang kepada mereka berempat. Aku punya solusi. Lanjut Xisiang dan tersenyum. Mereka berempat berhenti berdebat dan mengalihkan pandangannya pada Xisiang. Solusi apa? Cepat katakan. Ujar Guangru yang dengan tidak sabar. Jika Tuan Muda mau. Setingkat kekuatan Sein ke atas membuka jalan bagi pasukan. Kemudian, pasukan serigala malam, laba-laba dan kelelawar penghisap darah bergerak, kata Xisiang dan berhenti berbicara sejenak. Lalu pasukan ular menyerang dari sisi kanan dan kiri di saat kita membuka jalan bagi pasukan. Mereka pasti akan fokus untuk menghentikan pergerakan kita. Tanpa mereka sadari, di saat mereka lengah pasukan ular mengacaukan pertahanan mereka. Lanjut Xisiang. Dan menunggu respon mereka. Hahaha. Tidak masalah jika aku harus bergerak. Lagian sudah lama aku tidak berolahraga. Kata Guangru yang tidak tersinggung diminta untuk membuka jalan bagi pasukan. Bagus. Bagus. Memang layak sebagian pemimpin masa depan. Puji Xisiang pada Guangru. Guangru yang dipuji semakin bangga dan percaya diri. Dengan menepuk dadanya ia berdiri dari tempat duduknya. Tidak perlu memuji. Banyak bicara tanpa tindakan adalah omong kosong. Kata Guangru sambil berjalan ke ujung dek kapal angkasa. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Pintar menjilat. Batin pemimpin Akademi Pedang Surga dengan senyum sinis pada Xisiang. Pemimpin Akademi Pedang Surga bernama Jing Yimin dari klan Jing. Klan Jing adalah ras Pony XS. Jelas Jing Yimin tidak senang pada mereka. Sebab itu sedari tadi ia hanya diam saja. Bagus, solusi yang tepat. Kita bergerak setelah malam tiba. Kata Raja Huang pada Penatua Agung. Kemudian, kapal angkasa Akademi Pedang Surga dan yang lainnya berhenti di wilayah perbatasan kematian milik Kerajaan Han dan Kerajaan Long. Wilayah itu mereka kuasai dengan mendirikan beberapa tenda. Sebagian pasukan mempersiapkan diri untuk serangan malam nanti. Mereka juga membuat pagar pembatas antara hutan logam dan perbatasan kematian.
Ratu Kerajaan Huang tetap berada di atas kapal angkasa dengan pasukan Pony XS yang selalu menjaganya. Mau saja mereka diperdayai oleh Istana Iblis Timur. Padahal semenjak Guangru tiba di sini, ia tidak pernah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Gumam Ratu Jingjiao saat melihat aktivitas mereka yang berada di depan hutan logam. Episode sebelumnya. Chapter 87 Guangru. Episode berikutnya. Chapter 89 Kabar Baik. 9. Pertempuran 4 Kerajaan 4 Kabar Baik. Di dalam ruang bawah tanah, beberapa orang sedang berkumpul. Mereka adalah Raja Han, Raja Long, Penatua Agung dan beberapa pemimpin yang sedang merencanakan serangan. Mata kita mengatakan mereka akan menyerang saat malam hari. Dengan Guangru utusan dari Istana Iblis Timur yang memimpin untuk membuka jalan bagi pasukannya, kata Raja Long kepada mereka semua. Istana Iblis Timur. Kenapa mereka berada di sini? Apa istimewanya benua Jiangsan hingga mereka sudi menginjakan kaki di sini? Sontak semua orang terkejut mendengar berita itu. Berbagai pertanyaan terlontar dari setiap pemimpin. Pemikiran mereka segera menganalisis semua masalah baru ini. Jangan, musnahnya klan Ming adalah ulah mereka. Celetuk Raja Han setelah berpikir sejenak. Ming Mei dan Ming Liling yang ikut di ruang bawah tanah saling bertukar pandang, dan kembali menyimak pembicaraan para pemimpin. Bisa jadi, setelah musnahnya klan Ming, kedua putra mahkota menghilang. Pasti Istana Iblis Timur berniat mengadu domba kita. Sahut Penatua Agung Long Wenhua sambil membelai jenggotnya, yang akhirnya memicu peperangan ini. Lanjut Long Wenhua. Brak. Sialan Istana Iblis Timur. Lebih baik kita laporkan kepada Dewan Keamanan Benua Kelahiran. Raja Han sangat marah, hingga dia menggebrak meja dan berbicara setelahnya. Jangan dulu. Kita tidak punya bukti keterlibatan mereka. Cegah Wang Kaibo yang tidak ingin gegabah melaporkan masalah ini. Tapi ada Guangru berada di sini, dan ikut campur dalam peperangan ini, jawab Raja Han sambil menahan emosi. Dewan Keamanan Benua Kelahiran adalah sebuah negara adidaya dan puncak penguasa yang sebenarnya. Mereka berada di benua Shenzhou, dan memantau aktivitas keempat benua yang berada di bawahannya. Sebab itu, semua benua saling terhubung. Dewan Keamanan juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pemimpin. Salah satu aturannya adalah melarang benua yang lebih tinggi ikut campur terhadap benua yang lebih rendah. Namun, jika benua tersebut mengirimkan anak didiknya atau murid untuk menambah pengalaman, maka itu diperbolehkan. Benar. Selama Guangru tidak membunuh salah satu pemimpin di benua ini, maka dia tidak melanggar aturan Dewan Keamanan, jawab Penatua Agung. Setelah Penatua Agung berbicara, suasana ruang bawah tanah menjadi hening. Mereka diam karena sedang berpikir untuk menangani Guangru. Seandainya ada Bu Wan Mei, mungkin dia bisa menghadapi utusan itu. Harap Wang Kaibo yang masih mengingat si bayi ajaib. Spontan semua orang menjadi ceria setelah Wang Kaibo mengingatkan tentang kehebatan Excelsimo. Semua mata memandang kelima wanitanya. Master Mei, apa ada kabar tentang bocah itu? Tanya Raja Long dengan hormat pada Ming Mei sebagai ahli alkemis. Kelima wanita Excelsimo saling bertukar pandang, dan tersenyum setelahnya. Maju Hansing mewakili mereka berempat. Kabar baik. Bu Wan Mei telah menguasai hutan penguasa, dan menjadi satu-satunya raja hutan penguasa. Yang mulia,
jawab Hansing putri pertama Raja Han. Sontak semua pemimpin berdiri dan bersorak-sorai gembira. Mereka saling berpelukan dan tertawa. Mereka percaya akan ucapan Hansing, sebab Hansing adalah putri dari Raja Han. Hebat, hebat, hebat. Luar biasa dia. Hahaha. Kata Raja Long sampai memuji Excelsior dengan kata, hebat, berkali-kali. Bayi ajaib. Benar-benar ajaib. Wang Kaibo sangat senang. Aku tidak menyangka dalam waktu 4 hari sudah menguasai hutan penguasa. Hahaha. Lanjut Wang Kaibo yang masih terkejut dengan berita baik ini. Semua orang sudah tahu julukan Excelsior. Setelah Ming Liling bercerita tentang kehebatan Excelsior saat usia 1 tahun. Ming Liling juga bercerita, jika yang pembunuh pemimpin bandit loncat adalah Excelsior, dan bukan ayahnya si Ming Lai. Ming Liling tidak membenci ayahnya, tetapi ia tidak suka dengan tindakan ayahnya yang telah membunuh rakyat desa bunga, dan juga telah berbohong kepadanya selama 11 tahun. Sebab itu, Ming Liling berani berbicara tentang kebenaran ini kepada Penatua Agung dan Raja Han, termasuk Wang Kaibo dan Raja Long. Maaf. Ada pesan dari Bu Wan Mei, kata Ming Liling yang menghentikan kegembiraan para pemimpin. Bu Wan Mei berpesan, agar kita mundur di kota Satria. Dia ingin mengepung kedua kerajaan itu saat mereka keluar dari hutan logam. Lanjut Ming Liling setelah mendapatkan perhatian dari para pemimpin. Mengepung. Semua pemimpin kembali merenungkan pesan Bu Wan Mei. Aku tahu maksudnya. Dengan ras burung gajah yang memiliki tubuh super besar, pasti membutuhkan tempat yang lapang untuk beraksi. Rencana bagus, ujar Penatua Agung dengan menganggukkan kepala. Apa ada pesan lagi? Tanya Penatua Agung pada Ming Liling. Ada. Dia meminta kita bertahan sebentar, sebab Bu Wan Mei dalam perjalanan menuju ke kota Satria. Kini Xiao Qiao yang menjawab. Aku mengerti. Lebih baik kita tunda mereka dengan jebakan formasi di hutan logam, kata Penatua Agung sambil melihat pemimpin sekte awan berkabut. Saudara, aku serahkan masalah formasi padamu. Biar dibantu ahli formasi dari akademi. Kita harus memperlambat pergerakan mereka di sini, sampai kedatangan bocah itu. Lanjut Penatua Agung dengan segera membuat rencana. Dengan senang hati, saudara. Jawab pemimpin sekte awan berkabut dengan meninggalkan ruang bawah tanah bersama para ahli formasi. Kita segera tinggalkan hutan ini. Titah Raja Long kepada semua orang. Akhirnya semua orang meninggalkan ruang bawah tanah, dan bergerak menuju kota Satria sebagai pertahanan ketiga. Sedangkan ahli formasi sibuk membuat berbagai jebakan dari formasi arai. Semua orang bekerja sama dengan baik dan cepat. Kota Satria tidak jauh dari hutan logam. Jaraknya sekitar 2 kilometer. Sedangkan luas hutan logam hanya 200.000 meter persegi. Sesampainya di kota Satria, semua rakyat dan pengusaha dievakuasi menuju ibu kota kerajaan Han, dengan menggunakan kapal angkasa. Xiao Qiao segera mengatur murid wanita yang pandai menggunakan senjata panah. Demikian juga dengan keempat kekasih Excelsior. Mereka juga menggunakan panah dan memimpin beberapa murid wanita. Hari menjelang malam, semua ahli formasi juga buru-buru menuju kota Satria. Mereka terlihat tegang, bukan karena gagal membuat formasi, tapi aura membunuh dari Guangru membuat nafas mereka sesak. Jelas mereka tidak kuat menahan kekuatan tingkat peri benua level 5. Karena kekuatan pemimpin sekte awan berkabut berada pada tingkat Sein level 8, dan yang lainnya berada di bawahnya.
Melihat wajah pucat dan gemetaran, Penatua Agung dan beberapa pemimpin menjemput mereka. "Ada apa? Apa kalian baik? Baik saja?" tanya Raja Long. "Haha. Kami baik, baik saja. Hanya tidak kuat menahan aura kekuatan Guangru yang lebih cepat bergerak." Dengan terengah-engah, pemimpin Sekte Awan Berkabut menjawab. "Hah, syukurlah jika tidak terjadi apa-apa," sahut Raja Han setelah menghela nafas lega. Ia khawatir jika kehilangan pendukung lagi. "Bagaimana dengan formasi jebakan? Apa telah berhasil dibuat?" tanya Raja Han. "Sukses," jawab pemimpin Sekte Awan Berkabut dengan mengangkat tangan dan dua jari membentuk O. Episode sebelumnya. Chapter 88 Hutan Logam. Episode berikutnya. Chapter 90. Formasi Labirin.